Sementara di sisi lain, di gedung tinggi milik perusahaan Saputra Group bagian cabang barat, suara benturan sepatu dari segerombolan orang-orang yang keluar dari ruangan rapat. Dari kerumunan itu terlihat lelaki berjas formal dan rapi yang berada di paling depan di antara yang lain. Dia adalah Egy didampingi oleh Alex di sebelahnya. Mereka baru saja selesai mengadakan rapat, serta memperkenalkan si Egy yang sebagai CEO baru di perusahaan tersebut. Tidak disangka ya, CEO kita digantikan oleh cowok muda yang gantengnya 11-12 sama Pak Alex. Bisik salah satu karyawan wanita A yang baru saja keluar dari ruangan memperhatikan Egy dari kejauhan. Bener sis, ganteng sih ganteng, tapi sayang, tampangnya kaku banget, kagak ada ekspresinya kayak robot. Wanita B menimpali. Gimana pun gen dari Tuan Besar Saputra, anak-anaknya juga gak bakal jauh lah memiliki temperamen dan sifat yang menurun. Celetuk wanita C. Ah gila, posturnya top banget dari samping, belakang, apalagi depan. Bikin gue ser-seran tahu. Celoteh keganjenan wanita A geregetan saat melihat si Egy berdiri mengobrol dengan pria berjas rapi yang mengelilinginya. Gue ambil gambar dulu ah, kalau post ke medsos bisa jadi berita heboh nih. Ini kan kemunculan sang pewaris kedua dari keluarga Saputra. Gue yakin deh bakalan jadi trending topik besok. Celotehan wanita B antusias sambil mengeluarkan ponsel dari saku blazer kantor. Betul juga kata lo. Cepet woi. Wanita A menarik bahu wanita B untuk mengarahkan agar bisa lebih jelas mengambil foto si Egy yang tampak tengah berjalan didampingi Alex dan dua orang berjas lainnya. Awas lo kepergok ngambil gambar, gue gak ikutan ya. Peringatan wanita C dan memilih cari aman meninggalkan dua wanita tersebut yang malah mencibirkan bibir tak peduli atas peringatannya. Wanita B mulai mengarahkan kamera ponsel ke arah Egy yang jaraknya cukup dekat. Lalu suara kamera serta kilatan cahaya flash dari kamera yang terang menyorot membuat si Egy yang sadar akan kilatan cahaya ponsel tersebut seketika menghentikan langkahnya. Ada apa? Heran Alex karena si Egy berhenti secara tiba-tiba. Egy mengedarkan pandangan ke asal cahaya tadi hingga pandangan dia terjatuh. Ada dua sosok wanita yang berdiri kaku mematung tengah memegang ponsel. Ah, dia ngeliat kemari. Gemetaran wanita B bagai kepergok maling. Lo sih kagak hati-hati. Omil wanita A ikut gemetaran saat sorot mata Egy menajam disertai raut wajah dingin. Kau mau kemana Egy? Alex dibuat heran ketika si Egy melangkah mendekati dua wanita di ujung sana. Baru pertama masuk perusahaan sudah ada yang mau cari masalah nih. Gumam Alex ikut melangkah membuntuti. Langkah kaki Egy berhenti tepat di hadapan kedua wanita tersebut dan berdiri di hadapan wanita B yang tampak terlihat tegang juga gemetaran. Bisa lihat ponsel Anda? Kata Egy menengadahkan tangan. Dengan gerakan kaku dan gemetaran tangan wanita B menyerahkan ponselnya. Egy memeriksa file foto yang memang ada beberapa jepretan gambar dirinya yang diambil secara diam-diam, yang seketika menciptakan seringaian sinis di sudut bibir Egy. Lalu tanpa basa-basi lagi, Egy melemparkan ponsel tersebut ke sembarang sampai ponsel itu hancur berkeping-keping, membuat orang di sekitar memandang terpaku dan terkejut. Wanita B itu dengan kaku dan pelan melihat ke arah ponselnya yang sudah hancur. Ponsel gue? Dengus sinis Egy dan berbalik arah. Ganti ponsel dia sekaligus ganti juga orangnya. Cari yang bisa mematuhi aturanku. Penegasan serta peringatan Egy menyindir. Kemudian sebelum berjalan melewati, dia memberi tepukan sebelah bahu Alex sebagai kode bereskan mereka. Barulah dia berjalan ke arah lift meninggalkan keramaian dengan diikuti 4 orang berjas rapi. Hembusan napas pelan Alex melirik dua wanita yang tampak masih gemetaran dan lemas di hadapan. Sementara orang-orang yang menyaksikan sudah ramai oleh bisik-bisik serta lirikan sinis ke arah kedua wanita itu. Kembali ke kerjaan masing-masing. Instruksi Alex pada orang-orang yang berkumpul sehingga orang yang berdiri menyaksikan. Dalam sekejap bubar menyisakan mereka bertiga. Kemudian Alex beralih menatap kedua wanita yang ada di hadapannya. Kalian berdua ikut ke ruangan saya. Perintah dia lalu berbalik berjalan ke arah lift, dengan diikuti oleh kedua wanita tersebut yang berjalan pelan.
di ruangan kerja yang luas milik pribadi Egy. Begitu memasuki ruangan, lelaki tampan berjas itu langsung mendudukkan dirinya ke sofa. Dengan kaki diselonjorkan ke atas meja, dia juga melepaskan jas menyisakan kemeja biru langit yang dikenakan serta mengendurkan ikatan dasi yang terasa menyesakan. Hembusan napas panjang terdengar berat nan kasar keluar dari mulut si Egy sembari merebahkan punggung ke senderan sofa. Dengan kedua tangan menjadi bantalan kepala, dia memejamkan mata mencari ketenangan. Kenapa Anissa tidak mengabari kegiatannya hari ini? Biasanya dia akan mengabariku untuk mengingatkan makan siang. Gumam Egy dalam hati yang memang perasaan dia jadi galau karena tak mendapati satu pesan pun dari sang istri. Cukup lama dia merenung dan menghela napas berat dalam posisinya seperti itu, sampai hampir ketiduran. Namun, suara ketukan pintu dari luar membuat dia harus ketarik kembali ke kesadaran yang nyata. Masuk, titah Egy masih dalam posisinya. Pintu itu terbuka yang memunculkan pria berjas rapi memasuki ruangan dan berjalan ke arah sofa lalu duduk di bagian sofa yang kosong bersampingan dengannya. Alex meletakkan setumpuk dokumen ke atas meja dekat kaki yang masih diselonjorkan itu. Saatnya kau melanjutkan untuk mempelajari lagi dokumen-dokumen ini, kata si Alex. Aku lagi males. Alasan Egy melipat kedua lengan di depan masih memejamkan mata. Alex sengaja mengetuk kaki yang berada di atas meja itu dengan jemari telunjuknya. Kau bisa turunkan kakimu. Ini meja, bukan tempat untuk kaki. Ucapan tersebut membuat si Egy teringat akan ceramahan Anissa yang selalu melarangnya menaikkan kaki ke atas meja. Hais, decak sebal dia terpaksa menurunkan kaki dan berganti menyilang. Yah, cukup basa-basinya. Saya tahu kau sudah pandai untuk meningkatkan harga pasar atau jual, karena kau sudah bisa mengurus bisnis kafe juga showroom. Tapi ini perusahaan di bidang perbankan dan pendidikan, jadi akan sedikit berbeda untuk mengatasinya. Kau paham kan maksudku? Penuturan Alex sambil meletakkan laptop ke atas meja. Walau enggan, Egy membuka mata dan membenarkan posisi duduknya. Kau berisik sekali, Lex. Baiklah, serahkan dokumen mana yang harus aku pelajari. Alex menepuk setumpuk dokumen yang ada di atas meja. Semuanya kau pelajari dahulu. Bila tidak ada yang dimengerti, bisa tanyakan langsung. Saya akan tinggal di sini mengawasimu. Egy meraup setumpuk dokumen itu, lalu beranjak berjalan ke arah meja kerja, dan duduk di kursi kebesaran mulai sibuk memeriksa lembar per lembar isi dokumen tersebut untuk dipelajarinya. Begitupun Alex sudah hanyut ke dalam kesibukan pekerjaan, bergulat dengan laptop yang dibawanya tadi. Hingga tak terasa sudah 1 jam mereka saling sibuk dengan bibir bungkam merapat tak ada sepatah kata pun keluar dari keduanya yang tampak tekun dalam pekerjaan masing-masing. Suara notifikasi dari ponsel memecah keheningan, membuat pria berjas yang sibuk dengan laptop itu mengalihkan fokusnya dari layar menyala. Alex mengambil ponsel yang ada di samping laptop dan membuka isi pesan yang terus berdatangan. Seketika senyuman jahil terurai di bibirnya setelah membaca isi pesan yang ternyata berasal dari penjaga bayangan yang ditempatkan di sekitar Anissa. Alex berdehem sejenak lalu membuka mulut mulai bersuara. Sepertinya Nona Anissa sangat populer di rumah sakit ya. Sampai-sampai diberitakan memiliki asmara dengan si Franz. Seharusnya sama saya juga dong digosipin begitu. Kan bagaimanapun saya adalah seorang kakak bagi Nona. Sindiran Alex melirik sekilas ke arah lelaki yang terduduk di ujung sana. Dan Egy yang mendengar penuturan tersebut benar kepancing sampai refleks mencengkram kuat kertas dokumen yang ada dalam pegangannya. Dia langsung mengalihkan pandangan menatap tajam ke arah lelaki berjas rapi yang terduduk di sofa. Coba kau ulangi sekali lagi. Kau bilang apa, ha? Asmara si Franz dan istriku. Apa maksudmu? Sudut bibir Alex berkedut merasa senang telah berhasil menggoda lagi. Oh, apa bacaan saya tentang gosip dari rumah sakit yang mengatakan Nona Anissa terlibat asmara dengan si Franz terdengar olehmu? Tapi kenapa kau seakan marah-marah pada saya?
Saya hanya membaca pesan saja, ucap dia dengan nada santai. Berbeda dengan si Egi yang mulai merasakan panas di dada. Kemarikan ponselmu. Aku ingin lihat sendiri pesan yang kau maksud, pintanya tak sabaran. Ternyata kau juga suka dengan gosip begini ya. Tapi karena kau terlihat sangat penasaran, saya yang baik hati ini akan memberitahukannya. Alex beranjak dari duduknya berjalan ke arah meja kerja, lalu menyodorkan ponsel yang langsung disambar secara kasar oleh si Egi. Segera Egi memeriksa kontak pesan dan mencari pesan yang dimaksud. Yang ternyata benar adanya dalam pesan tersebut ada beberapa bukti gambaran Anissa yang tengah bersantap makanan satu meja berdua di kantin bersama Franz. Yang seketika tangan Egi terkepal kuat, seiring gemertak gigi merasakan panas membara dalam darah sampai rahangnya mengeras geram. Kenapa mereka bisa sedekat ini? Alex dibuat tertawa pelan tertutupi sebelah kepalan tangan. Dia malah merasa senang di atas kemarahan orang lain. Sepertinya kau lupa kalau halayak umum belum tahu status Nona Anissa yang telah dipersunting olehmu. Bukankah ini hal biasa bagi para si penggosip yang menyebarkan berita bohong ketika melihat sasaran didekati dan akrab dengan seorang lelaki? Kemudian tangan Alex terulur mengambil ponsel yang ada di genggaman tangan si Egi, takut aja dilempar. Jadi meskipun kau marah-marah tidak jelas begini tidak akan ada gunanya, ucap dia sambil memasukkan ponsel ke saku jas untuk diamankan dari si perusak barang. Tatapan mata Egi mendelik tajam. Lalu aku harus bagaimana agar Anissaku tidak terkena berita rendahan seperti itu? Sejenak Alex menghela napas pelan berpura-pura sedang berpikir. Mudah sekali, kau tinggal adakan resepsi pernikahan sebagai tanda kepemilikan dan mengumumkan kalau Nona Anissa hanya milikmu seorang. Bukankah dengan pernyataan seperti itu, pasti semua pria yang ingin mendekati akan mundur, sekaligus gosip tentangnya akan meredam, tergantikan oleh status suami istri yang resmi di mata masyarakat. Kemudian dia kembali berbalik melangkah ke arah sofa. Jemari tangan Egi menaut dengan sikut menyikut ke atas meja. Tapi kekuatanku masih kurang, bahkan umurku masih terbilang sangat muda. Masyarakat pasti akan memandang rendah tentang istriku yang menikah di usia dini. Suara Egi terdengar berat diakhiri desahan kekecewaan. Nah, untuk itu, Tuan Besar sampai meminta kau untuk fokus ke karir terlebih dahulu, kata Alex sambil mendaratkan bokongnya ke atas sofa lagi. Tapi tenang saja, soal gosip seperti ini akan saya atasi. Apa sih yang enggak untuk Nona Anissa adikku tersayang? Mendengar panggilan tersebut sontak Egi mendelik tajam. Kau, coba katakan sekali lagi. Yang mana ya? Oh, apa soal panggilan Nona Anissa adikku tersayang? Tapi apa yang salah? Saya mengatakan yang sebenarnya kan? Ucap Alex dengan wajah tanpa dosa dan mulai sibuk menarikan jemari di atas keyboard laptop. Geraham Egi semakin mengkerat geram. Alex, lalu menghembuskan napas kasar menekan emosi yang akan membeludak. Kau urus si Franz agar tidak melewati batas. Soal itu tidak diperintahkan olehmu juga, saya akan melakukannya. Karena saya pun tidak mau kasih sayang Nona Anissa terhadap saya yang sebagai kakaknya terbagi. Ucapan tersebut malah membuat emosi si Egi yang semula akan menyurut kembali naik mendidih. Alex, akhirnya Egi berteriak. Iya, saya di sini Egi Saputra. Tak perlu berteriak begitu. Pendengaran saya masih normal. Dengan santainya Alex menyahuti. Sial. Kau membuatku ingin menghajarmu, Alex. Hembusan napas kasar Egi membuang kekesalan dalam dada yang tertahan. Ada senyuman kesenangan terulas di bibir tipis Alex yang mulai sibuk bekerja kembali. Sungguh menyenangkan menjahili pasangan muda ini. Batinnya malah menikmati penderitaan orang lain.